Halo, saya Pengamat Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Setelah pada 9 Desember 2023 PT PAL melakukan first steel cutting pada frigate Merah Putih pertama, PT PAL akhirnya kembali melakukan first steel cutting pada frigate Merah Putih kedua. Proses first steel cutting ini merupakan tahapan penting yang mana menandai dimulainya pembangunan kapal. First steel cutting atau pemotongan baja pertama frigate Merah Putih kedua ini dilakukan pada Rabu 5 Juni 2024 di PT PAL Surabaya. Pada pemotongan baja pertama yang dilakukan secara seremonial tersebut dipimpin oleh Kepala Pusat Kodifikasi Kapuskod Kementerian Pertahanan Indonesia Laksamana Pertama M. Taufik Hidayat dan dihadiri oleh Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama Isawarto. Pemotongan baja pertama ini merupakan salah satu momen penting dalam pembangunan kapal, diawali dengan pembangunan struktur kapal. Selain itu, dengan pembangunan kapal frigate ini diharapkan semakin memperkuat armada TNI AL dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan laut Indonesia, serta mempertahankan wilayah Indonesia dari segala macam gangguan, khususnya dari laut. Dua unit frigate Merah Putih yang dibangun ini merupakan alutsista TNI AL, yang mana kapal frigate ini merupakan kapal kombatan terbesar yang dibangun secara lokal di PT PAL Indonesia dan bahkan di Indonesia. Sebelumnya, galangan kapal Babcock Inggris pada 2021 mengumumkan telah menandatangani penjualan frigate tipe 31 atau Arrowhead 140 kepada Indonesia dengan memberikan lisensi kepada PT PAL untuk membangun dua unit kapal. Meski PT PAL mendapat lisensi, namun sejumlah komponen penting kapal tetap didatangkan dari Babcock. Diakusisinya Arrowhead 140 sebagai frigate Merah Putih oleh Kementerian Pertahanan Indonesia terbilang cukup panjang. Diawali dari rencana TNI AL yang akan memensiunkan 6 KRI kapal kombatan dari kelas Van Speyk yang telah aktif dan bergabung dengan TNI AL sejak 1967. Dari sinilah pemerintah Denmark menawari frigate rasa destroyer Iver Hoofed Class kepada Indonesia pada tahun 2016 lalu. Kemudian, TNI AL mulai melirik tawaran kapal yang sudah dibangun oleh Denmark sebanyak 3 unit ini di galangan kapal Odense Steel Shipyard sejak 2008 ini. Dari tawaran inilah, TNI AL beberapa kali melihat langsung kapal dengan bobot 6.600 ton ini langsung ke Denmark. Hingga akhirnya, pada 2020 PT PAL ditugaskan untuk mengembangkan desain 2 unit frigate ini dengan bekerjasama dengan Denmark selaku pemilik desain. Namun, untuk perubahan resmi dokumen resmi kapal yang memiliki panjang mencapai 138 meter ini menjadikan PT PAL bekerjasama dengan Babcock Inggris sebagai mitra karena mengembangkan Iver Hoofed Class menjadi Arrowhead 140. Akhirnya, Kementerian Pertahanan Indonesia menyetujui dan menandatangani kontrak akuisisi 2 unit frigate Arrowhead 140 yang telah dilakukan modifikasi. Selain mengubah panjang 130 meter menjadi 140 meter, ada beberapa penyesuaian untuk frigate pesanan TNI AL tersebut. Frigate Arrowhead 140 atau frigate Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan 32 unit Vertical Launch System atau VLS MK41 dengan berbagai jenis rudal, diantaranya rudal anti udara, rudal permukaan ke permukaan, hingga rudal jelajah termasuk dilengkapi dengan rudal anti kapal. Pembangunan frigate Arrowhead 140 atau frigate Merah Putih yang dikerjakan oleh PT PAL merupakan sebuah kemajuan di bidang industri kemaritiman, yang mana PT PAL sanggup membangun frigate dengan panjang 140 meter. Selain itu, pembangunan frigate 140 ini ke depan dapat menjadi tonggak industri perkapalan yang ada di Indonesia untuk dapat membuat kapal perang dengan bobot mencapai di atas 4.000 ton.